teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, sehat semuanya, kemudian dilancarkan semua usahanya, teman-teman. Saya buka kelas ini, mulai menjadi trainer itu bayangan saya sebenarnya pengen ini ya, dapat satu lingkungan lagi, trainer yang lebih luas lagi ya, para trainer. Nah, alhamdulillah nih yang daftar malah senior semua, jadi kemungkinan nanti diskusinya tanya jawabnya bisa lebih yang kelas berat ini. Ya, ada Pak Bambang, ada Mas Kis, ada Pak Sindu, Dr. Mariono, Pak Wayan. Ya, udah. Ini sudah paling tidak semuanya sudah punya jam terbang. Hampir saya lihat semuanya udah ngajar ya. Ada Mas Noval, Dr. Allen, Dr. siapa lagi Pak Dr. belum masuk ya. Ada Mas Puji ya, Mas Budi Dewo juga trainingnya udah jalan jauh, bahkan kalau mau sertifikasi BNSP dengan beliau nggak usah jauh-jauh ya Mas Budi. Kemudian coba nih Mas Puguh, Mas Reza ya, Mas Andreas, oke, Mas Jaya, ini juga panjang banget perjalanannya sebagai trainer. Oke, Mas Bahari Antonio, ya. Mas Bahari itu nulis buku tuh, 1 miliar pertama menjadi seorang trainer. Jadi kalau mau dapat 1 miliar tuh, menurut bukunya Mas Bahari Antonio itu memang ya hal yang sangat, ya terutama yang baru ya, hal yang sangat mudah, sangat wajar. Bukan hal yang muluk-muluk. Kalau Anda punya training 10 juta sekali ngajar, 100 kali ngajar ya, 2 tahun lah ya. Nah ini. Oke ya teman-teman, saya akan mulai. Jadi tidak perlu pengantar yang lebih, intinya dari sisi spiritual, ilmu yang bermanfaat ngalir terus. Dari sisi finansial, kalau Anda sukses itu kira-kira bisa sekali ngajar, sekali gaji Anda yang masih pakai tali absen ya. Karena saya ada yang pakai tali absen tuh. Kemudian dari sisi kesehatan, Anda ngajarnya lincah, sehat, sering jalan-jalan, rekreasi, jadi nggak akan dikatain kurang piknik gitu ya Mbak Mian ya. Kalau nggak jadi trainer, saya nggak bakal ke Toba bolak-balik kan, sampai ke Ponot sekarang nggak bakal nyampe lah, sampai Pulau Alor nggak bakal nyampe. Jadi jalan-jalan ada. Jadi aspek dari segala aspek ini hal yang menarik. Jadi teman-teman, Anda insya Allah di jalur yang oke lah ya, jalur yang oke. Yang kedua, bagi yang baru mulai, teman-teman kadang-kadang ada pandangan yang sedikit keliru gitu ya, seakan-akan jadi trainer itu dewa. Trainer manusia biasa. Kalau Anda SMA, ngajar SMP kan juga trainer kan, walaupun misalnya trainer bahasa Inggris hanya ngajar tensis saja. Kalau Anda seorang ibu yang jago bikin sambal, 30 macam sambal, Anda sudah bikin Zoom training, sudah. Jadi mulai selesai dari sesi 3 hari ini, Anda pikirkan, terus Anda buka aja kelas. Bisa. Kalau Anda pinter programming, ya ngajar programmer. Jadi nggak mesti nunggu lama ya. Ini untuk memotivasi teman-teman yang baru memulai. Maka nanti kita coba apa kira-kira materi yang Anda pengen pasarkan gitu ya. Oke, saya mohon izin untuk share slide. Ya, saya mohon izin untuk share slide. Ya, share slide. Ya. Oke, ini slide ya. Jadi karena pesertanya banyak master, digeser dikit ya. MM trainernya bisa diubah jadi mulia menjadi trainer gitu ya. Jadi teman-teman mengukuhkan lagi, di dunia training di masa pandemi ini ada sedikit masalah ya, dalam arti kita banyak kelas-kelas yang ditunda, tidak boleh jalan. Jadi kalau ada yang bicara, wah pandemi nggak pandemi sama saja, itu artinya biasanya dia kurang laris. Kalau biasanya laris langsung berasa itu ya, turun. Betul ya Mas Es? Orang kelas siap. Ya, kelas nggak boleh buka gitu kan, saya di cancel lagi, tunda lagi, mundur lagi, banyak banget gitu. Sampai kita akalin supaya nggak kena Satpol PP, bikinnya di
tempat ABRI ya di Bandung. Nah lo Satpol PP nggak berani geprek. Jadi ya itu 2 tahun yang luar biasa teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah di ujung selesainya pandemi. Insya Allah sudah banyak pergerakan-pergerakan ya. Oke, saya mulai dari sesuatu yang menarik dulu deh. Karena ini para senior bisa perhatikan ini. Nah, ini di dunia training teman-teman, saya bikin petanya seperti ini. Tidak menarik, tidak dibutuhkan, ini langsung ke berbau-bau marketing ya, biar menarik ya. Tidak menarik, tidak dibutuhkan, sepi pasti. Tidak dibutuhkan tapi menarik, masih laku ya. Bayangin Anda dulu laris banget jalan di atas api. So what setelah bisa jalan di atas api? Tapi laris ya. Jadi Indonesia ini ada marketnya ya, ada marketnya. Jadi teman-teman, walaupun kelihatannya tidak dibutuhkan, kalau Anda bisa mendesain training yang seru, yang menarik, masih laku ya. Outbound itu sempat sepi, tapi begitu pasca pandemi laris banget. Ya, saya tahunya dari mana karena para partner saya di bidang outbound waktu saya di Hotel Holiday Inn, Pak besok saya ada jadwal ini Pak, jadwal keren loh ya, padat gitu ya. Kenapa ya? Karena refreshing sudah 2 tahun di rumah gitu ya. Kemudian teman-teman dibutuhkan walaupun tidak menarik laku ya. Misalnya Anda bisa membuat 1 butir kedelai menjadi 7 ton tahu, itu pasti pabrik tahu antri itu. Jadi dibutuhkan, tidak menarik. Nah, bagi teman-teman yang punya materi sangat kuat, sangat dibutuhkan oleh orang lain, mungkin dari hal delivery-nya boleh biasa-biasa saja. Ya. Namun kalau ternyata materinya itu banyak sekali yang ngajar ya, contoh misalnya basic selling skill, leadership skill, communication skill. Nah, hal-hal yang sifatnya umum sudah banyak trainernya. Nah, nanti teman-teman harus mencoba mendeliver dengan cara yang lebih baik. Nah, di sini di gambar ini artinya teman-teman bahwa dibutuhkan itu masalah konten, tapi soal menarik masalah delivery. Ya, jadi segitiga di dalam dunia training yang saya anut itu adalah konten, delivery, marketing. Jadi kalau Anda kontennya bagus, delivery-nya keren, masarnya pinter, pasti laris ya. Delivery-nya bagus, kontennya kuat, marketingnya pinter, pasti laris. Sampai saya selalu mengatakan tidak ada training yang tidak laku kecuali salah segmentasi. Jadi Anda pikirkan tuh ya, nanti kira-kira trainingnya mau segmentasinya seperti apa, gaya delivery-nya seperti apa. Nah, teman-teman kalau melihat saya secara pribadi, saya ini biasa saja dari sisi keilmuan ya. Memang saya belajar di Fakultas Ekonomi UI gitu ya, di Fakultas Sastra Jerman gitu. Tapi sebenarnya pengalaman-pengalaman ngajar ya, dulu ngajar komputer, bekerja, itu hal-hal yang biasa saja ya, hal-hal yang biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Nah, teman-teman, kita tinggal meramu pengalaman, ilmu, pengetahuan plus delivery-nya. Nah, menyadari kelemahan saya bukan seorang profesor dan segala macam, saya kuatkan di delivery-nya, yaitu salah satunya dengan humor ya. Makanya saya tulis buku creating hahaha, teman-teman sudah banyak yang punya ya. Kalau belum punya nanti bisa dibagilah ya e-booknya. Nah, kalau yang buku benernya Pak Wasito masih punya stok 19. Kemudian dari sisi yang lain-lain saya coba cari nih ya, dengan partner, tim outbound, dengan anak-anak yang lucu-lucu, para tim yang buat outbound yang berani-berani gitu ya. Dulu ini agak ugal-ugalan juga bikin outbound ya kan, loncat 17 meter dari atas pohon gitu. Itu ada skenario-skenario semacam berani dengan skenario lapangan yang sedikit nyentrik gitu ya. Kalau Anda lihat foto-foto training saya ada di Malang, di alun-alun, itu ngapain gitu ya, part of training dari skenario. Oke. Nah, mudah-mudahan dari slide ini teman-teman sudah mulai
menemukan jalannya nih. Nah, ketika teman-teman misalnya materinya, kontennya kuat, dibutuhkan, ya sudah aman, gitu, aman ya. Tapi misalnya materinya itu jadi apa yang sudah banyak yang punya, kompetitornya banyak, nah, teman-teman harus mulai bagaimana cara membuatnya menjadi lebih menarik, lebih masuk lagi. Karena kadang-kadang ada batasan ilmu itu kalau cuma tahu kan biasa saja ya, kalau sampai yakin, nah bagaimana membuat hal-hal yang ingin Anda ajarkan tuh masuk, yakin, mancuk gitu ya. Nah, ini untuk menuju ke arah laris ya, menuju ke arah laris. Oke ya teman-teman ya, tiga segitiganya, delivery, konten, dan marketing. Nah, marketing saya itu dari perusahaan yang ikut, tapi sebenarnya untuk kepentingan pribadi juga ada. Misalnya pengen menjadi trainer gitu ya, itu banyak dari perusahaan. Ternyata di perusahaan jadi internal trainer, dibiayai oleh perusahaan, yang transfer biayanya perusahaan. Ya, setelah saya lihat 5-6 tahun loh, dia lepas jadi trainer. Oke, thank you Mas Iya Pak, siap, makasih. Nah teman-teman, dari marketing kita itu sebenarnya, nah ini awalnya kita langsung kejar di marketing supaya apa lebih semangat lagi ya, tentang kecocokan ya, tentang kecocokan. Jadi bagi teman-teman yang belum punya materi, saya mau bikin training apa ya. Nah ini kan ada nih dari teman-teman yang ikut ini yang belum punya materi. Nah teman-teman pikir nih kebutuhan pasarnya di research ya, kebutuhan pasar, apakah personal, apakah perusahaan. Kalau perusahaan itu hampir sama, muter-muter di komunikasi, kepemimpinan, customer service, negotiation skill. Ya, modul-modulnya sekitar itu, sales ya. Kalau sales pasti dibutuhkan. Sales itu paling sering. Plus bagi teman-teman yang punya kemampuan mengajar hard skill, boleh ya, hard skill. Nah, PHP programming, Excel. Jadi kalau Anda jago Excel, bikin kelas Excel aja ya. Ada peserta saya itu waktu itu terus bikin kelasnya cuma Excel. Pesertanya nggak banyak-banyak, 7 orang, sewa hotel yang sederhana, rutin terus-terusan. Nah, hard skill. Anda bayangkan ada yang jago Excel sampai makronya, wah itu sudah keren banget ya. Yang personal ya, personal yang sekarang lagi rame, trading misalnya ya. Kalau teman-teman jago trading ya, misalnya jago jualan saham, jual beli saham, terbukti selalu profit. Nah, Anda bisa ajarkan tuh. Bahkan bisa dipersempit lagi. Oh, saya teknik swing saja. Saya mau ngajari menjadi master scalping ya, scalping saja. Jadi Anda ajarin gimana cara beli, gimana cara jual, apa yang harus perhatikan, software yang dipakai apa, apakah pakai Mirai atau pakai iPod atau pakai Ajaib, terserah. Nah, jadi teman-teman pastikan bahwa usia Anda sampai titik ini pasti punya ilmu, pasti punya ilmu yang pantas untuk dibagi. Nah, ya, dari kebutuhan pasar. Intinya, nah sekarang rame tuh teman-teman, rame ya, trading itu rame banget, saham rame banget. Ya, itu hal yang menarik ya, karena memang ada keyword-keyword yang di dunia itu sangat menarik, kaya, sukses, rezeki, bahagia, itu keyword-keyword yang banyak dicari orang secara personal. Tapi kalau secara bisnis, ya profit, efektivitas, produktivitas, segala macam ya. Oke, nah kebutuhan pasar teman-teman survei benar, kemudian materi Anda ini harusnya punya kecocokan, punya nilai tambah dibanding kompetitor ya. Apa yang Anda lihat di materi Anda? Satu, ya keahlian teman-teman. Ya. Bagi teman-teman yang jago, yang pernah punya anak buah banyak, pernah menjadi duduk di level manajerial, bahkan di CEO level gitu, Anda mungkin ngajar leadership. Wah, itu kan mantap banget tuh ya dari sisi track record. Nah, kemudian style juga, style Anda. Ada orang yang stylenya suka outdoors, jadi suka memberi inspirasi, tapi dengan misalnya high risk game gitu, monggo ya. Pengalaman, pendidikan, ya. Misalnya di sini ada Dr. Allen dari kesehatan, ya sudah pengalaman, pendidikannya
sangat support, sangat kredibel ketika berbicara tentang misalnya ya tentang kesehatan ya. Oke ya. Kemudian cara penyampaiannya, ada orang yang biasa, ada yang pakai tim, ada yang pakai rombongan, bahkan saya ada punya temen ya, namanya Sebastian, dia certified Lego ya, Lego Serious Play. Kalau ngajar pakai Lego, ya, mainan aja Lego, ya. Walaupun di level direktur waktu itu saya sama dia ngajar untuk direktur-direktur OJK, ya main Lego, nyusun Lego, gitu. Ya insight-nya bisa dicari. Ya. Anda bisa pakai apa, misalnya botol bekas boleh, nggak tahu ya. Ada yang pakai firework, ada jalan di atas beling, ada gantung diri nggak mati ya, monggo. Uniqueness. Tapi teman-teman, inti dari produk training kita laku nanti adalah materi kita punya kecocokan ya, punya kecocokan. Bukan cantik ya, punya kecocokan. Bukan cakep bagus, punya kecocokan. Kris Dayanti kurang cantik apa? Cerai, betul nggak? Maya Estanti cerai, Dewi Permatasari cerai, istrinya Tukul sampai meninggal masih tetap. Ya itu karena cocok. Jadi ayo ada cari kecocokan. Artinya sebenarnya ada tugas besar bagi para trainer supaya di titik laris adalah segmentasi ya, STP yang paling top kan STP, segmentasi targeting positioning. Tanpa segmentasi Anda apalagi baru mulai nanti bisa frustasi tuh. Ya, kalah bersaing. Ya, harga ditekankan gitu ya. Oke. Nah, potensi Anda teman-teman, ya, ini berlaku untuk yang baru maupun yang mau rebranding. Pak Hari, slide-nya sudah bergerak belum ya? Sudah tuh? Oh, belum Mas. Belum ya? Bunyinya apa di situ? Potensi trainer belum? Personal masih. Masih kecocokan ya? Masih personal tampilannya. Personal korporasi. Oh, kok nggak bergerak? Oke, saya share ulang. Biasanya di stop, di share ulang. Gimana? Oh, sudah bergerak. Nah, di potensi ya? Betul, Pak? Betul. Ya, oke. Nah, potensi trainer di sini, teman-teman. Nah, ini nggak ada salahnya bahwa saya pun selalu dalam data saya, begitu sudah mulai ada decline gitu, katakanlah misalnya ini sebulan biasanya ada 6, kenapa ini jadi 4, itu kan artinya decline, atau jadi 2, kalau nggak ada faktor-faktor yang seperti corona segala macam, evaluasi, bikin judul baru dan segala macam. Nah, teman-teman coba lihat diri kita masing-masing, potensi Anda, ya, itu dari unsur keahlian Anda, style, pengalaman, pendidikan tetap menunjang ya teman-teman ya. Kalau Anda seorang misalnya insinyur, kemudian ada hal teknis, ya oke banget ya, apalagi yang sifatnya training hard skill ya, itu penting. Kalau Anda misalnya saya ngajar sales, kebetulan belajar ekonomi juga di ini manajemen pemasaran, konsentrasi pemasaran, nah itu juga akan memberikan nilai tambah. Wawasan ya bagi teman-teman yang pernah keluar negeri, nilai tambah. Bagi teman-teman yang pernah bekerja di perusahaan tertentu, nilai tambah ya. Penyampaian, nilai tambah. Kelebihan yang Anda miliki, Anda bisa sulap, Anda bisa hipnosis, Anda bisa apa lagi gitu ya, ada hal-hal yang lebih gitu, bahkan bisa silat, kungfu juga bisa jadi nilai tambah ya, bisa jadi nilai tambah, hal yang menarik. Oke, kemudian dari sisi ini masuk ke kredibilitas content delivery untuk ke materi kita. Kira-kira nih, kalau ada orang nanya, kita ini akan menjadi orang yang kredibel ketika ngajar apa? Nah, coba teman-teman. Saya ini akan dipandang oleh customer kredibel ketika saya ngajar, misalnya apa nih? Lie detector, gitu misalnya ya. Karena saya belajar lie detector. Saya dipandang kredibel kalau mengajar tentang membaca sifat orang dari wajah. Karena kita belajar itu certified. Saya akan belajar kredibel ngajar NLP karena certified NLP dan seterusnya ya teman-teman.
Nah, ini menjadi penting nih. Anda juga secara pribadi bagi yang baru akan lebih nyaman. Coba teman-teman yang nggak nyetir ya, ketik nih satu judul training atau materi yang menurut Anda paling nyaman. Paling nyaman saya ngajar. Saya tuh paling nyaman ngajar motivasi. Sales motivasi itu paling nyenengin gitu ya. Tapi kalau misalnya negotiation skill gitu ya, ya iya, tapi nggak pernah bisa on semangat kalau motivasi. Ngajar tentang dunia training, saya semangat banget gitu ya, karena memang sejak tahun 88 sudah ngajar kan, jadi ngajar, bahkan masih SMA saya punya kursus bahasa Inggris namanya Modern American English Course, muridnya anak SMP, saya SMA, gitu, ngajar tensis. Oke, ya teman-teman coba ya. Nah, caring mindset, Mas Teten, oke, good. The Secret of Personal Power, Mas Sugiri. TFT with NLP, Mas Is, oh ya mantap. Spesialisasi motivasi, Mas Yasir, yes. Oke. Oke, good. Nah, teman-teman, kalau bisa, yang pertama menjadi andalan kita ini memang yang paling nyaman. Karena dengan yang paling nyaman, performan Anda biasanya yang paling keren. Ya, performan Anda akan paling keren. Anda ngajarnya juga paling pede ya. Jadi senior Mas Ki, senior saya Pak Sindu pas ngajar, mungkin untuk tema tertentu kita agak grogi. Untuk tema tertentu ya. Kurang terlalu menguasai atau kurang terlalu hobi di situ, tapi dapat order saya yang dibuang. Jadi saya pernah ngajar di Prima itu ya, punya percetakan, ngajar motivasi, direkturnya seneng. Besoknya lagi, tahun lagi suruh ngajar keuangan. Lah, itu Mas Safir Sendok, Pak. Nggak apa-apa, Pak Hari aja yang ngajar pokoknya gitu. Ya, tapi ya akhirnya keuangan yang kental dengan motivasi ya gitu ya. Oke, jadi teman-teman, kita kembali ke slide-nya ya. Waduh, share slide. Oke. Jadi setelah teman-teman nanti potensi trainer, credible, content delivery, materi Anda dan diri Anda ini tak terpisahkan sebagai trainer karena Anda adalah produk. Anda adalah produk ya teman-teman ya. Ingat tuh, Anda adalah produk. Bahkan dulu saya ada perusahaan karena banyak yang akses, banyak IO, banyak perusahaan yang mengundang saya untuk kliennya. Ya sudah, biar nggak ada konflik of interest dan segala macam, saya positioningnya produk ya, positioning produk yang kita pasarkan. Oke ya teman-teman, kasih tahu kalau slide-nya ganti atau tidak. Sudah ganti belum Pak? Nah, Pak Sindu ngasih feedback nih. Yeah, temukan sudah. Produk training Anda di ceruk pasar, ini penting teman-teman ya. Ceruk pasar, jadi sangat spesifik. Walaupun sebenarnya orang itu punya kecenderungan membentuk juga komunitas, membentuk fansnya, membentuk kelompok-kelompok yang sangat berwarna dengan dia. Ya, teman-teman bisa perhatikan trainer-trainer itu nanti akan ngumpulnya dengan siapa, marketnya siapa, itu juga sebenarnya karena pengalaman, pendidikan, pergaulannya ngumpul di sana. Nah, ketika market kita supaya pengen luas, justru kita harus punya partner yang berbeda. Contoh saja lah ya, misalnya Mas Yasir, karena backgroundnya finance gitu ya, saya catat aja nih, saya sering ditolong Mas Yasir dapat order, ya isinya apa? CNIB, pokoknya perbankan, dana, asuransi, tapi nggak pernah dapat yang pabrik ya. Di Sumatera Utara juga dapat Bank Sumatera Utara. Itu kan apa? Berangkatnya dari sana, style ke bawah. Nah, untuk memperluas, maka saya partnernya banyak. Yang ini ke pabrik pakai A, yang ini ke DPR, biasa ini yang ke rumah sakit gitu ya. Oke, kalau teman-teman lihat foto-foto saya training puskesmas seluruh Jakarta, RSUD, partnernya satu gitu. Jadi karena berpartner banyak, kita dapat penetrasi cukup banyak.
Tapi teman-teman, di awal tentukan saja ceruknya. Oke, saya mau segmen misalnya perusahaan retail, saya mau segmen perbankan, saya mau segmen pabrikan. Nah, kalau pabrikan Anda bikin modul supervisory, itu sering terjadi. K3 pasti, ya Mas Jaya, belajar K3, marketnya pasti pabrikan kan, mainnya di Cikarang, Ejit, MM 2500, MM 2000, Cibitung kan. Oke ya. Nah, tentukan ceruk, sorry. Kalau kita lihat di sini, ya kecocokan plus nilai tambah kalau masalah kompetitor. Jadi ada istilahnya point of difference-nya, POD-nya. Teman-teman fokus kepada kebutuhan customer. Kalau irisannya lebih banyak dari kompetitor kita, insya Allah kita menang ya. Tidak semata-mata harga. Nah, mau main di mana? Nah, di sini ya. Mau main di mana, teman-teman? Apakah yang banyak pemainnya, pasarnya luas, persaingannya ketat pasti ya. Basic selling skill pasti ketat. Nah, leadership skill, basic leadership skill ya ketat. Isinya kan sama-sama slide-slide-nya bahkan mirip gitu ya. Hampir semua orang bahasnya tentang situational leadership misalnya. Atau yang di sedang nih pasar sedang agak lumayan, tidak banyak persaingan. Sudah mulai berkurang, tidak seberat di level rendah ya. Dari sisi level, kalau Anda mengajar supervisory, staff, kemudian karyawan-karyawan yang di level bawah, pasti ramai yang main. Manajerial, lumayan. Tapi kalau di eksekutif, wah nggak banyak yang berani tuh. Ngajar para direktur, leadership for director, gitu kan ngeri-ngeri banget kan. Ya, itu butuh ilmu, butuh pengalaman, butuh juga rambutnya harus 2 warna misalnya ya. Kayak Mas Is gitu. Baru datang orang udah percaya nih senior nih gitu. Malaikat pencabut nyawa lewat pun udah gemes kayak dia buah mateng pohon kan. Lihat Pak Sindu gitu kan. Oke. Nah, mau di mana ini juga boleh nih teman-teman. Menjadi pertimbangan awal. Jadi pikirkan marketnya siapa, kemudian di level apa. Kenapa? Ya, semakin Anda tepat memilih ini, fokus, semakin tinggi rasio keberhasilannya. Rasio keberhasilannya lebih tinggi. Ya. Misalnya kalau contoh saya di awal-awal memang saya motivasi, bahkan brand saya motivator perubahan saya kencengin. Saya nulis bukunya Time to Change. Begitu ada salesnya pun Time to Change in selling terus saya. Ya. Sampai saya bikin lagu, saya suruh Meli Manuhutu jadi penyanyinya, arrange lagu, Time to Change, udah itu biar kuat Bang. Di awal-awal ya, belasan tahun yang lalu itu sangat it's work gitu ya, berjalan dengan sangat baik ya, sangat baik. Oke. Nah, apa judul trainingmu? Boleh diketik di chat teman-teman. Yang sudah punya maupun yang belum punya berarti ngarang dulu nih ya. Chat, apa judul trainingmu? Sales cycle, medical hypnotherapy. Wah, keren nih Mas Aang nih. Medical hypnotherapy ini kan pasar ceruk yang spesifik. Continuous improvement, Mas Har ya, Mas Arif. Career planning, Mas Budi Dewa, wah mantap. Career planning ini bisa personal, bisa perusahaan ya. Auditor internal, wah Mas Jaya auditor. Trainingnya auditor ya. How to become professional auditor. Ya. Training anti fraud, wah Pak Sindu ya. Perbankan, BPR Pak Sindu ya marketnya ya. Saya pernah ngajar beberapa BPR. Personal power bank ya bisa lihat personal power development mastery ya oke. Mas Sugi Citro agak beda mata sama selaras tadi di awal ya mirip-mirip ya. Judulnya agak beda aja. Do it with love, Mbak Dian. Wah ini dia nih. Ini tentang apa Mbak? Do it with love, tentang bekerja rumah tangga atau apa ya? Oke.
Lie detection for credit analyst. Wah, banyak banget nih judulnya Mas Es nih. Oke, credit analyst, problem solving, mastery. Oke, wah, ngarang dulu ya, soft skill management. Dr. Ugung, nah, ya, beliau dosen di Universitas Muhammadiyah ya, ngarang dulu ya. Oke, wis, apalagi nih mindfulness ya, mindfulness. Oke, good. Nah, teman-teman sudah punya judul training. Di awal-awal itu butuh ketajaman ya, di awal-awal memasuki pasar, kecuali yang sudah penetrasi pasarnya sudah jalan. Butuh ketajaman, artinya clarity, fokus. Nah, kalau fokus, clarity, berarti nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Satu aja teriak yang kenceng itu, time to change. Nah, what time is it? Time to change. Teriak gitu terus ya. Lama-lama orang mati penasaran kalau nggak ngundang Hari Subagja kan gitu ya. Nah, apa judul trainingnya? Oke. Nah, misalkan fokus plus diaudit lagi bahwa kita ini siapa, punya apa, ilmunya apa, pengalaman seperti apa. Ketika match, itu akan menjadi powerful. Nah, teman-teman, materi training yang kuat itu akan sangat diminati ya. Materi training yang kuat akan sangat diminati. Jadi, solusi, ya. Ingat, setiap training wajib memikirkan solusi. Nah, solusi atas apa? Atas permasalahan klien. Kalau di korporasi maka ada TNA, Training Need Analysis, walaupun tidak usah formal-formal, cukup interview sama yang undang, objektifnya apa Bu, ada masalah apa, ada isu apa di kantor. Kalau soal sales clear, kompetitor apa, kita riset sendiri. Oh, aku disuruh ngajar riset untuk Yamaha, riset dulu, Honda, riset Suzuki, market share-nya berapa, apa kelebihan motor ini, head to head brand ini apa, terus gitu ya, kasih solusi. Nah, kalau saya ngajar di Indomaret, ya saya survei Indomaret, saya survei Alfamart. Kalau saya belanja hal yang sama, apa yang beda? Itu kita bisa sampaikan hal yang baik di kompetitor, hal yang kurang di diri kita. Ini solusi. Pengalaman, ya teman-teman. Peserta itu senang, ya, senang sekali mendapat kisah-kisah pengalaman yang mereka nggak tahu. Makanya storytelling itu salah satu menjadi kuat karena di situ untuk pengalaman. Orang kan nggak bisa jalanin semua kejadian ya, semua kejadian nggak bisa orang dijalanin semuanya. Pasti butuh pengalaman orang lain. Anda ingin jadi trainer, ya shortcut aja. Ngobrol dengan pengalaman saya, sekian puluh, lebih dari 20 tahun, dengan Mas Is, dengan member grup ini yang sudah senior-senior, nanti dapat tuh. Pak, pernah nggak kejadian gagal begini? Ada ceritanya. Pak, kalau ditolak, ditanya gini, gimana? Ada ceritanya. Nah, cepet tuh. Jadi, memang guru ya, guru dari segala ilmu itu pengalaman, teman-teman. Tapi jangan dijalani sendiri. Lebih cepat nanya ke orang yang pernah mengalami, jadi kita nggak jeblos lagi. Kredibilitas, unsurnya macam-macam tadi ya, pendidikan, pengetahuan kita, pengalaman, keahlian, itu munculkan kredibilitas. Kalau saya ngajar di dunia training untuk membangun kredibilitas, saya munculkan foto-foto training saya, gitu saja sudah. Oh iya toh, dia ternyata sudah biasa ngajar, sudah biasa dengan audiens besar. Nah, itu juga membangun kredibilitas selain pengalaman ngajarnya. Tajam, fokus, up to date teman-teman. Jadi ilmu itu bergerak terus. Kan nggak lucu kalau misalnya ngajar manajemen, leadership, terus masih pakai ilmu tahun 80 gitu ya misalnya. Apa itu doing thing through other people gitu ya. Udah lewat gitu ya. Atau kooperasi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilan, itu udah lewat, itu udah salah gitu ya. Udah nggak sesuai zamannya. Syukur-syukur yang futuristik gitu. Maka teman-teman kayak Hermawan Kertajaya hampir setiap tahun ngadain outlooks gitu kan, itu kan kayak ramalan tahun yang akan datang itu trennya apa. Itu perusahaan-perusahaan datang. Saya pun pernah datang ya di Hotel Mulia untuk mendengarkan kira-kira tahun depan itu seperti apa. Ya, sambil jalan-jalan dengerin gitu.
Karena beliau dengan timnya di Marplus kan survei, meriset sehingga menyimpulkan oh trennya seperti ini. Nah, yang tidak kalah penting itu apa? Barbecue. Tahu kan barbecue, teman-teman? Barbecue. Barbecue itu baru beda kualitasnya, baru beda kualitasnya. Teman-teman pernah survei nggak dengan orang yang menikah lagi? Biasanya istri kedua juga tidak lebih cantik dari istri pertama gitu ya, tapi baru. Tapi beda gitu. Jadi memang sudah sifat manusia newness, apa, senang dengan kebaruan, hal-hal baru. Itu senang. Waktu Zoom awal-awal itu ya orang antusias banget gitu. Itu senang hal-hal yang baru. Ya, Anda pakai Kahoot, pakai Menti, itu senang orang ya. Outbound waktu awal-awal, wah senang sekali. Jadi teman-teman, carilah cara-cara yang baru ya, cara-cara yang baru. Mas Rohman cari cara apa untuk mengajar baru ya. Mas Nurman juga cari yang baru. Mas Giri urip-urup, ya, baik cara yang baru. Orang senang kok dengan hal yang baru. Karena dia, ya belum tahu, termasuk cerita-cerita baru ya. Jadi ada seorang trainer juga, trainer hebat, Dr. Indrawan Nugroho ya. Mungkin juga teman-teman ada yang pernah, Mbak Riri pernah belajar. Itu kan bercerita tentang hal-hal yang baru terus. YouTube-nya ngebut banget gitu ya. Tentang metaverse, tentang Google, tentang Facebook, hal-hal yang ini di riset, digabungkan jadi sebuah cerita. Nah, kita belajarnya enak aja, tinggal setel videonya, kita dengerin, kita dapat ringkasan, dapat ilmu yang sangat banyak. Nah, tapi hal-hal yang baru itulah selalu menarik, hal-hal yang beda itu selalu menarik ya, teman-teman. Usahakan ini materi training sekali kuat. Kemudian solusi yang Anda tawarkan ya. Coba kalau kita lihat nih, di korporasi ini, yang kira-kira 5 besarnya atau 6 besarnya ya ini aja ya, leadership. Ya. Siapa ini trainer leadership? Pak Bambang ya? Nah, trainer leadership itu never ending story, marketnya selalu ada. Perusahaan setiap saat minta di training seperti ini ya. Direktur, pemilik merasa bahwa kepemimpinan itu sangat penting. Banyak manajer-manajer yang awangan dalam memimpin ya. Ya kira-kira doang, gitu. Ternyata ya nggak jalan, nggak produktif, nggak efektif, banyak hambatan, banyak konflik, banyak friksi. Nah, kalau teman-teman ngasih solusi tentang masalah-masalah yang muncul dengan modul training leadership, temuin dulu masalahnya gitu kan. Biasa dalam marketing teknik teror itu kan selalu mujarab kan ya. Teknik teror selalu mujarab. Orang tak ditakut-takutin gitu. Pak akan jauh lebih parah kalau punya leader-leader yang tidak paham tentang kepemimpinan, Pak. Itu bisa konflik, bisa ketidakproduktifan, bisa menjadi kacau, bisa menjadi sabotase, bahkan bisa menjadi perusahaan bangkrut. Nah, itu kira-kira decision maker akan jadi. Ini solusinya. Nah, bagaimana menjadi pemimpin yang bisa membangun tim yang baik, tim yang efektif, kemudian komunikasinya baik, friksinya rendah, miscall komunikasinya juga ada sistem yang bisa kita pelajari, terjaga. Nah, dia senang nih. Nah, monggo, jadi teman-teman, Anda yang sudah memilih leadership, Anda punya market yang cukup abadi, bertumbuh, kemudian apa? Ini akan laku terus, tinggal teman-teman pikirkan apa nilai kelebihan Anda dibanding kompetitor ya, apa bedanya Anda dibanding kompetitor. Misalnya, Anda lebih spesifik ke leadership di perusahaan pabrikan, karena Anda pengalaman pernah kerja di pabrik, Anda tahu tentang stok, tahu tentang gudang, tahu tentang produksi, tahu tentang shop floor control, MRP, purchasing, procurement. Nah, ini cocok nih, Anda punya pengalaman. Nanti diksi dan kata-katanya juga sangat kuat buat orang pabrik. Beda dengan leadership trainer yang belum pernah kerja di pabrik. Dia akan beda, usahanya akan lebih berat lagi. Komunikasi, ya, communication skill itu juga modul yang
laku, bahkan bisa digabung di dalam leadership, ada communication-nya, ada teamwork, kreativitas, dan sebagainya. Nah, monggo teman-teman yang belum nemu, cek lagi tentang skill, keahlian teman-teman, kehebatan teman-teman di mana. Nah, nanti leadership judulnya bisa macam-macam dong ya. Leadership 4.0, futuristic leadership. Saya aja ngajar leadership itu juga judulnya macam-macam. Terakhir waktu dengan DPR itu judulnya inspirational leadership. Nah, gitu. Ya, cuma 2 jam kan, yang memberi inspirasi, leader yang bisa memberi inspirasi. Nah, di sisi personal, biasanya kaya, sukses, rezeki, karir, nasib, jualan termasuk personal tuh. Misalnya Mas Afron ya, mau menjadi sales trainer tapi yang personal. Mas Habibi ya, pakar SEO, search engine itu bisa ke korporasi, bisa ke personal, karena ibu-ibu banyak jualan mukena, ibu-ibu jualan daster yang online, dia butuh skill bagaimana cara memasarkan secara online. Atau Anda ahli Shopee gitu, bagaimana membuka toko Shopee, bagaimana mendisplay produknya, bagaimana produk yang bagus, bagaimana mendekorasi toko, bagaimana memasang iklan di Shopee, apakah pakai kata keyword atau pakai produk serupa. Nah, Anda tahu detail tentang Shopee, setting COD seperti apa, ajarin ke personal. Nah, rezeki. Kan ada nih magnet rezeki. Ada bikin apa? Sedotan rezeki gitu. Pembesar rezeki. Nah, ini judul-judul yang lebih ke personal. Ya, ada salah satu almarhum yang ngajar hipnosis dulu punya terapi mental sukses, terapi mental kaya. Nah, bagi teman-teman yang belajar hipnoterapi, bisa tuh bikin judul gitu kan. Jadi cuma datang di ruangan, di hotel, setelin kitaro, kontemplasi, install setelah dia trans, install, ya. Anda layak, sukses, Anda berhak untuk menjadi manusia yang bermanfaat, nah seterusnya. Oke. Bahkan ini yang secara spiritual sampai jualan surga. Cara cepat masuk surga. Itu personal ya. Nah, oke teman-teman, materi training yang baik adalah memberi solusi, memberi impact, pencerahan, perubahan, memunculkan optimisme, mendorong tindakan ya. Jadi solusi itu memang saya sudah survei top 10-nya ya, internasional, bahwa provide solution itu top 10-nya training. Jadi ingat teman-teman, ketika Anda ingin menjadi trainer atau Anda pengen menyampaikan materi, ingat, cek apakah di materi Anda itu ada provide solution. Itu pasti nyenengin. Ya, istilahnya kalau ngajar di Indomaret cuma bilang, nanti kasir, tolong seluruh kasir di Indomaret bilang, Pak, ingin isi pulsa sekalian, Pak. Itu ternyata meningkatkan sales pulsa. Tolong diatur raknya, rak posisi itu sesuai barang ya. Kalau beras, orang mau beli beras pasti nyari, nggak usah taruh dekat kasir. Tapi barang-barang yang sifatnya spontan gitu ya, kerokan jenggot, baterai, taruh dekat kasir. Oh lupa, yang sering lupa taruh dekat kasir. Itu dari sisi naruhnya saja sudah meningkatkan sales. Kalau ada orang belanja, bawa barangan banyak, langsung sodorin keranjang, supaya dia nggak kerepotan, tinggal naruh belanjanya pasti akan lebih banyak. Ini contoh saja, itu provide solution. Oke ya teman-teman, materi yang baik, ingat nih, satu aja Anda kencengin, provide solution, ngasih solusi dari permasalahan. Nah, kalau ngomong ngasih solusi, itu otomatis Anda akan berpikir, dia masalahnya apa, kan gitu ya. Dia masalahnya apa? Waduh Pak, tolong ajarin dong Pak, bikin kelas communication skill. Kita ini komunikasinya dengan cara online, WA itu masih sering salah. Salah pengertian. Salah terus. Ributnya gara-gara miskom kalau komunikasinya lewat email, WA, ada aja salah persepsi.
Nah, bikin training berarti communication skill apa misalnya in digital era. Wah, kayak kan seru kan, itu ada kekiniannya. Nah, Anda bahas tuh detail tuh bagaimana menulis WA. Nah, menghindari typo gitu ya, karena typo kan juga ada yang bahaya ya. Bagaimana menulis email, bagaimana meyakinkan bahwa pesan kita dibaca gitu. Contoh seperti itu. Oke. Nah, skenario yang pas. Jadi teman-teman, kalau waktu kita 10 jam akan beda dengan 2 jam. Kalau kita acaranya bareng dengan pembukaan, yang ada banyak pidatonya, hati-hati ya, ngatur-ngaturnya. Nah, kemudian yang aplikatif dalam arti memang bisa diterapkan. Jadi jangan terlalu canggih-canggih tapi membingungkan ya. Saya sudah mensurvei beberapa trainer di bidang tertentu ya teman-teman ya. Trainer-trainer yang senior itu seringkali membuat sesuatu jadi lebih sederhana. Misalnya kalau di dunia saham ada namanya takfir gitu. Motivasi bisa, ini simple, kamu pakai ini open dengan low gitu. Tapi ketika yang muda-muda itu harus menunjukkan kesulitannya dulu, grafik, Bollinger Band itu apa, parabolic SAR seperti apa, biar puyeng dulu jadi kelihatan canggih. Nah, teman-teman, yuk, sebenarnya kreatif itu membuat hal yang rumit jadi sederhana. Tolong sederhanakan ya, jangan dibikin rumit. Memang rumit itu kadang-kadang kesannya kita canggih, tapi impact-nya rendah. Ya, apa teman-teman? Kalau kita ngajar dengan materi yang sangat rumit, kesannya canggih, impact-nya rendah, susah dimengerti dan segala macam ya. Oke, jadi pastikan aplikatif. Jadi ide-ide aplikatif. Nah, bagaimana caranya supaya aplikatif? Sebenarnya salah satu contoh yang paling mudah adalah buatlah diskusi di antara mereka. Anda fasilitasi saja sebagai fasilitator. Nah, ketika ada sesi diskusi, mereka diskusi, kita tahu lebih dalam tentang bisnisnya, mereka lebih tahu tentang bisnisnya, kita cuma approve, ini buat, ngasih stimulan-stimulan. Nah, kemudian action plan-nya clear tuh teman-teman, mereka bisa jalanin ya. Seperti sekarang ini ada project dengan Pak Putut juga, UASA, gitu ya. Terus aplikatif, terus lewat Zoom tapi setiap Sabtu. Oke, memunculkan hal baru, memiliki learning zone yang luas. Nanti kita bahas ya learning zone yang luas. Jadi teman-teman, kira-kira gini, kalau materinya sulit, orangnya kecerdasannya agak rendah atau pendidikannya lebih rendah, pasti akan stres. Tapi kalau materinya gampang, pesertanya hebat-hebat, itu akan bosen. Contoh misalnya, training saya ini pesertanya hebat-hebat, wah ngeri nih. Di kepala saya pasti akan memunculkan kebosanan karena sudah banyak yang sudah berpengalaman gitu. Jadi kita coba terus apa yang baru ya, yang teman-teman mungkin belum ngeh gitu atau terlewat. Oke. Oke ya, sepertinya on time nih teman-teman. Itu hari pertama ya. Jadi setengah jam berikutnya kita akan sharing tanya jawabnya lebih lama nih. Oke, silahkan teman-teman kalau ada yang mau sampaikan biar lebih on lagi. Nyalain video boleh, suara saja boleh, monggo, atau lewat chat kalau ada yang ditanyakan. Jadi bagi teman-teman yang benar-benar baru mau masuk di dunia training, masih bekerja, beranikanlah diri untuk membuat modul ya, modul training. Anda bisa ajarkan dulu ke internal, bisa ajarkan ke eksternal pas hari Sabtu, atau bikin sesi Zoom pas malam hari ya. Itu juga yang seru tuh buat latihan. Bagi teman-teman yang sudah senior, ya langsung deh selesai 3 hari ini buka kelas Zoom ya. Ya, buka kelas Zoom, pasarin ke medsosnya supaya kita tahu rasanya. Susah juga ya nyari 10 orang aja gitu. Oke. Ya, ada mau sharing? Vibrasi for Success Mas Faktur Jombang. Oke.
Sharing boleh, tanya boleh ya teman-teman. Sharing pengalaman atau mungkin ada sesuatu yang masih Pak dikonfirmasi. Hari, izin tanya Pak. Ya, Mas Giri. Ini mungkin agak sedikit melebar dari pembahasan, tapi penting buat kita semua mungkin ya. Gak apa-apa, melebar nanti saya ini tarik, melebar saya tarik. Sekarang ini kan paling sering kita pakai Zoom ya trainingnya. Tetapi kemudian ini menjadi red ocean juga di kalangan para trainer karena semua juga menyelenggarakan Zoom, kadangkala juga prime time-nya juga pasti semua Sabtu apa, akhirnya persaingan kan semakin ketat itu Pak. Ya. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, dalam kondisi seperti ini itu sebaiknya kita membuat pricing-nya itu seperti apa ya Pak? Waduh, kalau pricing Zoom agak berbeda ya. Iya. Bisa contoh saya hampir nggak mikirin sebenarnya. Tapi ngumpulin orang itu nanti priceless ya. Karena dari pengalaman saya ngumpulin orang, ketemu orang itu akan jadi order yang berulang-ulang. Order dari ulang-ulang. Jadi nanti tergantung dulu bahwa ini kita buat sebenarnya membangun komunitas atau sudah mulai berpikir profit gitu ya. Coba Mas Giri perhatikan dari sisi acara ini aja. Peserta dapat 60, saya hampir bikin promosi 60 lebih. Jadi satu promosi satu orang. Tapi promosi itu kan punya dampak juga bahwa orang akan baca foto-foto training segala macam. Nah, Mas, kalau itu sudah mulai menjadi menjadi profit center, maksudnya benar-benar memang untuk mencari uang gitu. Nah, pertama Mas harus punya materi yang bagus ya, materi yang bagus, yang cocok, kemudian didesain dengan gaya Zoom. Kalau Mas mungkin fokus di situ harus lebih serius lagi, survei-survei dengan software yang ada, ya, siapin slide-nya lebih intens, bahwa itu akan jadikan penghasilan. Kemudian kita take profit from volume ya. Sebenarnya kunci di training Zoom itu take profit from volume. Artinya ngambilnya dari jumlah yang besar, ya, jumlah yang besar. Jadi kalau misalnya contoh malam ini 60, ya kita dapat 6 juta. Sebenarnya juga lumayan. Nah, di rumah 1 jam sambil ngopi, ya it's okay gitu ya. Sebenarnya kalau itu dijalanin terus-menerus rutin, ya nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau misalnya saya lihat yang beberapa yang saya ikutin itu 200 rata-rata ya, misalnya di dunia yang teknikal lain, mereka udah pakai iklan ya di Instagram, di Facebook pakai iklan. Jadi teman-teman, Mas Giri pricingnya, jadi sebenarnya kalau saya sarankan Mas Giri itu ya, khusus Mas Giri, bikin Zoom itu untuk branding. Mas tadi kan materinya personal development gitu ya. Judul trainingnya apa? Ya, personal development mastery, tapi itu yang materi umum. Kalau di Zoom, saya biasanya ada dua Pak, ada 2 segmen. Yeah. Yang satu yang hard skill mengenai corporate lawyering, hard skill, jadi banyak kalangan lawyer yang kita segmentednya. Tapi kalau di personal publik itu lebih ke mindfulness Pak, yang urep iku urup itu kan sebenarnya ke mindfulness. Okay. Nah kalau kayak gini, nah teman-teman mesti tahu ya bahwa uang itu adanya di korporasi. Yang paling gede di korporasi, paling gampang nyarinya ke perusahaan ya. Jadi kita bisa ngajar 2 jam dapat 40 juta, ya kan? Kalau kita bikin publik, kita 4 minggu mencari mungkin dapatnya 4 juta. Artinya teman-teman, it's okay, nanti pasca pandemi itu kan akan berubah. Namun saya lihat ya, saya lihat ini hal yang baik. Saya lihat teman-teman yang tadinya nggak pede ketika ngajar di panggung, masih takut, masih grogi, masih takut ketemu bos, masih takut ketemu dirjen, menteri. Tiba-tiba di Zoom tuh bagus.
Kan cuma ngomong sama kamera, gitu. Nggak bakal dapat. Itu bagus. Jadi ini untuk awal yang bagus. Jadi teman-teman yang merasa, aduh, ragu-ragu, hajar saja deh. Langsung bikin. Nah, langsung bikin flyernya, promosi. Caranya sederhana kayak yang saya lakukan saja. Bikin WA group, daftar WA group, udah transfer masuk WA group, habis itu Zoom, ngajar. Bahkan ya, yang misalnya contoh di mulai menjadi trainer ini, saya tes nih teman-teman. Ternyata orang itu nggak suka ngeklik link juga, makanya kalau ini kita WA itu lebih dibaca. Nah, misalnya kalau di iklan saya yang mentoring itu kan ada websitenya, ada landing page-nya, itu ternyata lebih nggak dibaca. Jadi kalau sudah gini, pakai komunikasi, pertemanan, dialog marketing, ngobrol gitu, itu lebih bagus. Jadi rajin-rajin masuk ke WA group, say hi, ya sesekali ngiklan. Nah, kalau nggak mau ganggu grup, ambilin nomornya, dimasukin, jadikan BC ya. BC lebih personal. Itu cepat tuh. Kalau Mas nge-BC 1000, 10%-nya udah 100 kan? Ada 100 ya. Jadi Mas Giri bikin aja. Menurut saya materi dengan judul atau tema yang sama, versi Zoom dan versi korporasi. Zoom untuk korporasi juga boleh gitu ya, tapi temanya kan sama. Itu gaya ngajarnya saya. Gaya ngajarnya. Gimana Mas Giri? Ya. Siap. Terima kasih Pak Hari. Nah, modalnya adalah belajar Photoshop atau PowerPoint yang canggih untuk bikin flyer. Kalau nggak punya, cari teman atau ponakan yang jago ya. Oke. Thank you Mas Giri. Ya, terima kasih Pak Hari, terima kasih. Nah, yuk teman-teman, kita punya waktu 30 menit. Mbak Dormian, apa kabar? Nah, ini ada Mas. Baik Mas Hari. Nah, gimana, ada yang mau sampaikan? Belum, saya mau belajar dulu karena memang. Sekarang di bidang ini ya, LSM apa? Iya, saya di LSM. Nah, banyak orang yang pengen tahu juga kan tentang dunia LSM, ya, sharing tentang. Nah, dulu sekitar 11 tahun lebih ya, ada peserta training saya itu Mbak Wilda Yanti ya, Mbak Wilda itu ikut terus. Ya. Waktu itu cuma ngurusin sampah memang, tapi beliau pengen belajar bicaranya. Ya, sekarang malah sampai ke Paris sekarang kan ya, ngajar, sharing, ketemu pejabatnya. Ya, itu contoh yang sangat bagus. Jadi memang apapun kalau kita tekunin, orang akan melihat, ini ada orang keluar jadi direktur IT malah ngurusin sampah. Ya. Jadi banyak nanya, ngurus sampah itu gimana? Ngurus sampah itu gimana? Termasuk saya di KSE, anak-anak yang mahasiswa saya undang Mbak Wilda untuk ngajarin dan segala macam. Jadi tetap nih LSM itu dunia yang seru juga ya. Mbak bisa share. Ya. Kalau perlu gini, malaikat dan setan di dunia LSM. Nah, gitu. Nah, kalau orang udah malang melintang di LSM kan tahu setannya kayak apa, tahu malaikatnya kayak apa. Oke, yuk Mbak Riri apa kabar? Ya, kayaknya ini nih. Masa sih nggak ada yang pengen di ini? Sesuatu yang diunek-unek gitu. Loncat boleh lah ya, loncat ke proposal boleh ya, loncat ke ini. Jadi lebih ini. Nanya Pak Hari. Yes, Mas Budi. Ya, itu kan tadi di slide yang sebelumnya ya, ada tentang solusi, impactful, terus ada beberapa gitu yang untuk materi training yang ya, nanti slide kita bagi ya ke grup ya, setelah hari ketiga selesai, slide-nya kita bagi. Nah, dari beberapa itu apakah itu harus semua atau kita bisa satu-satu aja gitu Pak Hari untuk memberi itu untuk materi. Ya, sebenarnya ini Mas, semakin komplit semakin bagus. Contoh gini lah, itu kan bisa juga kalau pakai Kirkpatrick ya. Kirkpatrick kan pertama itu bahwa di layar pertama suasana trainingnya oke. Ya, conditioning di dalam training menarik, kondusif, nggak ada kerusuhan.
nggak ada orang yang protes, nggak ada suasana yang nggak nyaman, misalnya AC panas karena kedekatan antar peserta dengan trainernya juga baik, tidak ada konflik. Kan ada training yang gampar-gamparan ada kan. Yang layer kedua adalah learning, apakah peserta belajar sesuatu ya, itu kan di level di kelasnya. Di level berikutnya impact result, sudah itu kan setelah impact dan result itu kan sebenarnya hampir boleh dibilang kalau trainer yang hit and run kan nggak berharap order kedua udah selesai. Betul ya? Nah, jadi nggak bikin action plan, nggak dimonitor action plan-nya, nggak ada CNC pasca training gitu. Tapi kalau Mas Budi pengen bener bahwa di kelasnya udah seru lah ya, modulnya seru, cara menyampaikannya ada humor, ada permainan, ada sesuatu yang dengan santai, relax, bisa masuk learningnya oke. Kemudian Mas, wah saya pengen tahu juga nih resultnya, impact-nya seperti apa. Berarti propose lagi kan, atau dibundle dengan trainingnya, bahwa nanti akan ada pendampingan, nah gitu misalnya, ya ada harganya lagi, itu boleh. Oke. Nah, dari poin-poin selalu kira-kira nih, semakin banyak yang kita penuhi, biasanya ya kita akan semakin menang dengan kompetitor ya, baik pada saat bidding maupun pasca. Kan ada reorder, ada referral gitu. Jadi kalau misalnya Mas Budi punya modul bagus, kemudian servisnya bagus, sampai supportnya, bahkan reportnya itu 6 bulan kemudian di report gitu, nggak tahu lah materinya apa tadi gitu. Misalnya kalau sales bisa di report, nah ini ada improvement nih Pak. Itu artinya akan referral. Saya pernah ya diundang sampai 54 batch itu karena saya tes dulu Mas. Satu batch saya kasih gratis, 3 batch untuk tes. Kalau di 3 kota itu hasilnya bagus, berarti lanjut ke 54 batch. Nah, indikatornya apa? Ya karena waktu itu salesnya naik. Udah. Nah, kita sungguh-sungguh nih merencanakan salesnya naik. Ya, supaya kita juga sungguh-sungguh. Kita ini trainer juga mesti memicu kita sendiri ya. Ya, ini Mas Budi misalnya ikut mentoring, bayarnya 1 juta, yang 4 juta nanti setelah training kan saya supaya bisa nagih harus berhasil. Kalau nggak berhasil kan nggak bisa nagih gitu. Jadi biasanya sungguh-sungguh juga ngajarinya, monitoringnya, gitu. Diskusinya dan sebagainya. Jadi oke, gitu Mas Budi, saya pikir semakin banyak yang bisa kita penuhi, ya itu semakin bagus. Jadi kadang-kadang saya pun kadang-kadang suka lalai gitu ya, begitu motivasi, motivasi. Lupa mendesain hal baru, lupa bikin cantolan supaya ada yang terkesan. Karena padahal memang peserta itu referral yang bagus. Kita ngajar bagus saja, itu peserta ngabarin istrinya, kantormu deh, bikin acara, undang ini, gitu ya. Ya contoh ya, saya diundang oleh teman saya waktu SMA itu di Trisakti ngajar. Suaminya di Garuda. Saya diundang ke Garuda. Jadi karena istri ngasih suami itu ada. Jadi setiap kita ada training itu sebenarnya begitu sudah disuruh ngajar dia selesai. Di panggung itu kita sebenarnya sedang melakukan promosi. Ya kalau pembayaran seminggu sebelumnya kan transfer udah selesai. Tapi ingat bahwa Anda di kelas itu adalah promosi yang luar biasa. Di kelas itu promosi. Apalagi model training kayak saya yang panggung besar gitu, wah saya itu kalau harga sama peserta lebih banyak tuh nggak apa-apa. Kenapa? Ini referral. Minim subscribe YouTube channel saya. Syukur-syukur follow IG dan segala macam. Intinya nggak pernah ada ruginya ketika ya kita lakukan yang terbaik, Ya, thank you Mas Budi. Oke. Pak Hari. Mas Is. Saya tertarik dengan kalimat tadi. Wah, ini pesaingnya sama Pak itu gitu ya. Lalu Pak Hari bilang, wah kita ini sama-sama membangun Indonesia. Sangat menarik.
peristiwa sekarang ini saja di satu layar ini kalau dipikirkan kan sebenarnya kita sama-sama satu visi untuk mengembangkan orang lain. Betapa murah hatinya Pak Hari mengizinkan kita hadir. Padahal Pak Hari tahu dari sisi kompetensi, dari sisi pasar mungkin ada sama, gesekan dan sebagainya. Keterbukaan kita sebagai seorang trainer untuk pasar yang meyakini bahwa Indonesia itu masih sangat terbuka untuk siapa yang mau belajar, ini menjadi menarik untuk dikaji. Nah, pandangan Pak Hari tentang hal ini, boleh tahu Pak, gimana? Apakah orang Indonesia ini masih berapa lama lagi atau berapa banyak lagi untuk kita bisa berkiprah di bidang training dengan berbagai macam topik yang tersedia ini? Ya. Oke, matur nuwun. Saya kalau ngajar mahasiswa, penerima beasiswa KSI, 200 orang saya suruh berdiri 8. Tolong berdiri 8 orang. Mereka berdiri 8 orang, saya bilang, ini S1-nya Indonesia. Karena Indonesia itu kurang lebih 4% S1-nya. S1 berarti seluruh ruangan yang 200 orang bergantung sama 8 orang yang hebat ini. Kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia masih sangat kurang ya, sangat kurang. Tapi di sisi lain, saya menyadari kenikmatan yang diberikan Tuhan. Misalnya teman-teman sadar nggak sadar kan nikmat sekarang kalau ke pom bensin. Mulai dari nol Pak, mau dibersihin kacanya, toiletnya bersih. Anda pergi ke Alfamart, Indomart, selamat malam. Itu kan kenikmatan. Nah, kalau misalnya dulu kita takut sama satpam BCA, sekarang satpam BCA bawa payung ketika hujan, datengin kita, itu kan pelayannya yang kita nikmati. Sampai polisi tersinggung dibandingin sama satpam BCA. Nah, artinya kehidupan ini menjadi semakin baik, semakin nikmat untuk ditempati oleh anak cucu kita, itu karena training. Yes. Karena training. Training itu penting teman-teman. Bahkan ada yang nanya gini ya. Ada yang bilang, training itu nggak penting. Yang hebat itu coaching. Pernah dengar gitu. Terus orangnya saya tanya, oh saya mau jadi coach. Belajarnya di mana? Ikut training Pak. Ya. Tadi melecehkan training gitu loh. Supaya jadi coach belajarnya di mana? Ikut training Pak. Nah, sebenarnya memang udah kita nggak permasalahkan bagi teman-teman yang mungkin coaching, mentoring itu ada salah satu cara saja. Tapi tujuan kita kan benar ya, secara finansial sebagai trainer itu bagus, bisa menghasilkan income. Tapi teman-teman, energi kita itu kan nggak cuma di situ, nggak cuma di uang. Yang hanya di uang saja, saya kasih contoh ya teman-teman. Misalnya Anda training bayarannya 5 juta. Kemudian Anda kenal yang namanya trading saham. Anda belajar scalping. Scalping itu nyopet. Nyopet. Beli 60, naik dikit 61, Anda jual. Kalau modal Anda 100 juta, Anda bisa nyopet 10 kali itu dalam satu sesi trading. Artinya dapat 5 juta kali 10. Ada cara nyari uang yang lain selain jadi trainer juga ada. Nah, itu biasanya kalau keguruan, etos keguruannya lemah, berhenti dia. Dia langsung pindah. Tapi kalau etos bisnisnya lebih kuat, ya dia kesana. Tapi kalau etos keguruannya kuat, dia tetap senang aja. Tetap kangen. Dapat sesuatu pengen bagi. Nah, silahkan cek sendiri apakah Anda punya etos keguruan dalam arti spirit untuk berbagi, ya, atau etos bisnisnya yang sangat kuat. Nggak salah teman-teman ya, nanti bergabung ya, etos bisnis dengan etos keguruan bergabung. Dan saya juga cari orang-orang yang etos bisnisnya kuat. Jualah saya nggak apa-apa. Ya. Dulu waktu saya di Ciputra dengan Tony Christiansen itu yang dari New Zealand, itu orang Malaysia yang jual saya, namanya Pak Raymond Eng. Dia ngajar, tapi wah saya lebih baik diem, nggak ikut nyanyi tapi dapat duit. Ya udah, berarti etos bisnismu lebih kuat. Aku ikut jualan aja gitu. Jadi monggo. Jadi saya pikir teman-teman dibilang bersaing enggak lah ya, enggak pernah bersaing ya. Kita dengan teman-teman ngumpul walaupun di lapangan sering ketemu ya. Saya misalnya contoh BPJS Kesehatan kemarin ketemu dengan Ciat
ini Mbak Riri, Mas Indra, ketemu dengan ESQ. Alhamdulillah kita menang. Guys. Walaupun harganya nggak mahal. Ya sudah, itu ketemu aja. Waktu Indomaret tuh ketemu juga dengan Kubik, ya, Mas Indra juga. Ya, kita peluk-pelukan sama aja. Ya, percaya aja dah. Teman-teman, marketnya besar, kuehnya besar. Ketika teman-teman punya warna clear, clarity, jenisnya, ngajar apa, kemudian kredibilitasnya cukup, marketingnya jalan, networking. Nah ini contoh nih ya, misalnya di sini saja nggak jauh-jauh. Sini ada Mas Yasir ya. Mas Yasir itu kan motivator, saya juga motivator gitu kan. Tapi malah bergandengan ya. Saya kenal Mas Yasir ikut kelas saya waktu itu apa ya? E2Z kalau nggak salah, E2Z for Trainer. Setelah itu saya diundang untuk bantu di sesi Chain Emi Bang apa di Puncak. Setelah itu bikin junior speaker di Balai Sarbini. Di junior speaker ternyata ada pembicara yang lain namanya Pak Ponco dari Tantowi Yahya. Dia kenal saya, langsung saya suruh bantuin ngajar waktu di Pelindo ya. Waktu di Pelindo saya ngajar ada Kapten Ricky, orang BNN. Aku suruh ngajar ke BNN. Nyambung terus, itu satu jalur. Dari peserta nyambung lagi. Peserta ada orang Danamon, panggil. Sudah. Jadi seru teman-teman, ya seru. Jangan punya perasaan bersaing, ya bersaing. Saya pikir lebih baik kita tim bahwa lumayan lah ya. Misalnya dalam sesi training kita ini kita nggak pernah tahu akan merubah apa. Kita juga nggak pernah tahu satu kalimat itu bisa merubah orang seperti apa. Yes. Ya, saya pas di Surabaya kemarin yang waktu sukses proposal saya ceritakan itu lagi ngajar, ada yang masuk dokter termuda, dokter tercepat dari ITS, Dr. Nur Habib. Dia testimoni, katanya baca buku sukses proposal saya sejak SMA, dia isi dengan benar. Aduh, gitu. Saya sendiri sampai kaget. Nggak membayangkan dampaknya seperti itu. Teman-teman bisa merasakan ya, ada email dari anak pang yang waktu itu sebenarnya lagi bosen hidup gitu ya, lagi bosen hidup di Metropolitan Mall itu turun ke Gramedia, baca buku baru halaman pertama yang di Time to Change itu ada mindset gitu ya, kira-kira apa tujuan hidupmu bla bla bla. Itu dia tersentuh, dia pulang, dia ganti celana, dia ikut jadi tukang cuci motor. Nah, mungkin. Terus dia baru beli bukunya. Sejak itu dia udah nggak ngepang lagi. Jadi seru-seru ya, seru-seru teman-teman. Jadi ada juga yang nggak ada capeknya sih Pak, itu ngumpul sama anak-anak ya, ke Aceh, Unsiah dan segala macam. Seru teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan saya doakan teman-teman juga menemukan nikmatnya di situ ya. Amin. Nikmatnya tracing gitu. Amin. Ya. Udahlah, kalau transferan itu otomatis malaikat juga malu kalau lihat kita kerja bener nggak di ini. Ya. Ini senang sekali ketemu dengan Pak Hari dan Bapak dan Ibu di tempat ini, karena Pak Hari ini dari saya berkali-kali ngikut kelasnya Pak Hari, bertemu dengan orang-orang hebat di kelasnya Pak Hari. Beberapa yang hadir di kelas saya, hadir di kelasnya Pak Hari juga jadi orang-orang hebat. Pak Joko Ristono itu dari nol sekarang sudah menjadi konsultan CRM di mana-mana. Ya, kenal misalnya. Dan itu juga saling terkait seperti Pak Hari sampaikan tadi. Terima kasih. Saya dari IKIP Pak Hari, jadi saya memegang keguruan saya, maka saya pegang. Oh, Pak Guru. Saya cuma kecipratan darah Bapak aja. Bapak kan mengguru. Ya, masih ada. Ya, baik. Terima kasih Pak Hari. Ya, oke. Sip, teman-teman, mudah-mudahan ini juga menjadi penguatan kita bahwa ada ya yang kita lakukan, ada meaning yang sangat kuat. Maka sebenarnya yang kuat itu kan ada orang bilang passion, tapi ada compassion gitu ya. Nah, passion itu kalau dari dalam, compassion itu kan daya tarik. Jadi misalnya panggilan dari luar. Oh, ternyata dulu saya menekuni training itu mulai dari gini. Kok negara Amerika, Jerman itu kok maju ya? Saya browsing itu ternyata loh, oh banyak ya pembicara-pembicara gitu ya. Saya dengerin gitu. Sampai saya itu beli audio CD-nya Anthony Robbins itu masih zaman apa itu ya pakai kartu kredit gitu, dikirim ya bentuknya kuning gitu, 14 CD ya. Wow gitu. Jadi saya mulai terkesan dengan ini. Kemudian waktu masih kuliah
Saya ikut seminar pertama saya berbayar itu pembicaranya Pak TP Rahmat, ya. Moderatornya Sarwendo, Pak TP Rahmat sama Pak Pargunadi. Saya mendengarkan, wah bagus banget. Di sisi lain, saya juga melihat nuansa bahwa, oh bikin seminar ini sebuah bisnis yang menarik juga. Jadi harusnya yang masih terikat tali absen ya pelan-pelan menuju ke sana atau membuat strategi yang bagus gitu. Yang sudah lepas dalam arti full time, genjot aja terus ya. Teman-teman, kalau kita lakukan hal baik pasti ada domino efeknya. Mas Sugiri misalnya, selesai ini nggak tidur langsung bikin flyer. Habis itu di-upload di Facebook, di-upload di Instagram. Pasti ada domino efeknya kan? Ah, sama ikut lah. Nah, sama dengerin Mas Giri lah. Gitu ya. Nah, kalau soal pricing, ini dulu lah ya. Kalau Zoom itu kan simple ya, simple. Nah, Mas take profit from volume aja. Ya. Nggak usah mahal-mahal, tidak membebani orang, yang kira-kira ngopi lah gitu ya. Coba 100 bagi 3 gitu, 30 ngopi kan kayak Starbucks 48 ya. Supaya satu jam terbang kita nambah ya, jam terbang dari sisi marketingnya. Jadi ada yang pinter ngajar nggak bisa marketing ini, susah juga ya. Jadi teman-teman pasti pernah terima flyer yang masih pakai tahun 80-an gitu ya, warnanya kuning, hijau, garis, tulisannya fontnya nggak diperhatiin ada ya. Saya satu terima tuh, nggak saya sebut namanya, tapi itu flyernya kan flyer kuno gitu. Tapi bisa juga itu eye catching, yang berbeda itu bisa eye catching. Kadang-kadang kita pakai slide-slide yang canggih, cakep tuh suka bosen gitu. Pakai tulis tangan jadiin slide, itu kadang-kadang seru juga ya. Teman-teman bisa merasakan gitu ya. Ada teman saya namanya Iwan SJP, kalau teman-teman berteman di Facebook, itu kalau bikin status pakai mesin ketik, di foto, di upload. Supaya taste-nya jadi beda gitu ya. Ya sudah. Nah, Pak Krisnamurti sama kan, tulis di post-it, taruh di daun, di foto, upload. Nah, itu ya karena memang nggak style. Dunia berputar terus, pasti ada kebosanan hal-hal yang serupa. Nah, cari cara-cara yang baru. Ya, ayo. Nah, kelompok pendiam masih ada yang mau ditanyakan? Pak Hari mau nanya. Yes. Tadi kan ada. Saya Puji. Ah, Mas Puji. Ya. Nah, tadi agak menarik juga, tadi ada kita pada saat mau apa ya, menjual training lah ya, kita mesti cari tahu dulu niche marketnya kita nih gitu kan. Ya. Tadi kan kita mesti riset dulu, nah gitu ya. Kira-kira gimana caranya supaya maksudnya riset yang gampang dan memang itu kita bisa dapetin ininya nih. Sebenarnya kita niche marketnya di mana sih gitu? Nah, ini saya kasih bocoran strategi survei sederhana sekaligus promosi sederhana. Mantap. Nah, teman-teman trainer kita itu kalau habis training biasanya upload, ya, lagi upload training leadership segala macam. Nah itu training yang laku. Terus biasanya kalau upload juga nge-tag PIC-nya itu ya. PIC-nya ikut komen. Nah, kalau kita ikut komen, itu PIC-nya 3 bulan yang akan datang bisa ngundang kita. Jadi, Mas Puji, cara riset yang sederhana adalah lihat aja Facebook teman-teman trainer, dia ngajar apa sih? Cocok nggak dengan keahlian saya yang pengen saya pilih? Oh, begitu cocok, oh ini laku nih. Nah, kalau dari sisi kekuatan Mas Puji di XL dulu apa? Sebagai di bidang apa? Saya kebetulan kan di HRD. HRD, cocok. Nah, ini kuat loh. Berarti tentang seluk-beluk HRD, orang menentukan keputusan training pun sudah tahu, itu jiwanya udah di situ ya. Kemudian berarti orang HRD itu kan mikirin produktivitas, ya biasanya masalah-masalah apa ya, tidak jauh-jauh dari komunikasi, leadership, creative thinking, apalagi Mas? Teamwork. Dapat tuh. Nah, Mas Puji suka nggak ngajar di situ? Suka ya? Suka. Lebih ke self leadership ya. Dari sisi kemampuan juga ada. Nah, tinggal wah ini udah temu nih. Nah, backgroundnya Mas Puji di dunia seluler
berarti bisa juga ngejar di market seluler. Telkomsel itu bikin training panjang terus kan, yang dapat kubik tuh ya, nah, panjang terus, berarti ada nih sesuatu. Nah, supaya kelihatan beda, Mas mulai pikirkan bedanya di mana. Komunikasi yang diajarkan orang-orang, ternyata Mas Puji belajar hipnotis, gitu kan, berarti bisa menambahkan komunikasi yang sugestif misalnya. Bagaimana memberikan kalimat-kalimat sugestif yang kuat ketika berkomunikasi dengan anak buah, bla 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 bla, gitu ya. Atau nanti cari lagi buku itu ada namanya The Magic of Word ya, supaya kalau untuk sales bagaimana komunikasi dalam tempo 10 detik seakan-akan sudah kenal 10 tahun. Terus diformulasikan yang kira-kira puji banget gitu, yang orang lain nggak bisa. Ya, biasanya teman-teman, untuk membuat yang orang lain nggak bisa adalah kita bisa banyak. Kenapa saya belajar hipnotis gitu ya? Ya supaya motivator yang lain nanti nggak bisa, saya bisa. Gitu. Jadi saya bisa bikin sesi stage hipnotis gitu kan. Nah, udah ada bedanya nih. Kalau humor ya, humor insya Allah banyak trainer-trainer berpartner dengan saya untuk ngajari cara humor. Artinya apa? Memang banyak trainer-trainer ternama pun nggak bisa humor, kurang bisa humor gitu, masih kaku. Jadi Mas Puji tentukan saja, walaupun nanti marketnya kena yang lain nggak apa-apa. Spesifik itu bisa berarti gini nih, misalnya customer service itu kan luas. Customer service for security, customer service for frontliner, itu tidak akan beda. Leadership for new supervisor, ya kan? Jadi temanya juga agak beda. Nah biasanya itu ketika pas gitu dapat tuh, wah ini cocok nih. Makanya lirik market, misalnya contoh kalau di Indomaret, Alfamart, kalau di perusahaan retail seperti ini biasanya punya namanya area supervisor. Area supervisor itu jumlahnya ratusan. Satu area supervisor pegang 10 toko. Karena tokonya sudah ada 15.000 kali 2 dari 2 yang gede itu 30, ada sekian nih. Nah, marketnya besar kan? Take profit from volume lagi, quantity, harganya nggak terlalu mahal, keliling tuh, katakanlah 10 juta untuk 100 titik, udah 1 tahun nggak selesai. Sambil jalan baru mikirin modul kedua apa, atau ngisi selah-selah ya, yang nggak ada. Nah, di sisi lain tentu ada yang model networking gitu ya, teman SMA, teman SMP, teman itu juga produktif ya. Juga sangat produktif. Terakhir kemarin itu saya di BGR itu ternyata direktur komersialnya teman SMA ya, yang telepon saya anak buahnya dan segala macam, ya ketemu di situ, ya sudah, pantas saya diundang gitu. Jadi boleh sedikit flexing di medsos tentang training ya, nggak usah mobil Ferrari, karena kita trainer ya, pas ngajar di upload gitu ya, pembahasannya apa, supaya orang tahu, oh Pak Puji lagi ngajar tentang apa misalnya leadership, tentang komunikasi, kasih quote atau pesan-pesan komunikasi itu masuk teman-teman, karena branding itu sebenarnya melukis di pikiran customer ya, melukis di pikiran customer. Anda melukis apa di pikiran calon customer? Anda ingin melukiskan bahwa Anda adalah motivator, ya terus lukisin dengan bikin meme motivasi, dengan quote motivasi, potongan training motivasi. Kalau Anda main leadership, ya sudah, pas ada judul backdropnya ada tulisan leadership di upload, itu terukir di kepala calon customer kita. Oke, gitu ya Pak Puji ya. Oke, mudah-mudahan memberi inspirasi. Nah ini dari Mas Aan, ini maaf Coach mau nanya, cara membuat materi butuh referensi dari buku, atau kalau Pak Hari dalam membuatnya polanya merangkum ATM atau gimana baiknya, terus bahan apa saja yang kita promosikan ke perusahaan. Oke ya. Nah, bikin materi, Mas Ang, materi apa ya? Sorry. Halo, Mas Ang, Mas Ang Triadi. Ya, halo Coach. Ya, supaya lebih tajam, boleh tahu materinya apa?
Materinya memang bersangkutan dengan hipnoterapi, Coach. Hipnoterapi ya? Saya udah menulis buku hypnonursing gitu ya, tapi materinya lebih enak di medical hipnoterapi, lebih umum gitu. Oh ya, medical hipnoterapi. Kalau hipnonursing lebih spesifik. Hipnoterapi ya. Sebenarnya Ya. teman-teman, selain ilmu pasti, enaknya ilmu sosial itu adalah kita bisa survei, riset, kalau salah-salah dikit itu bisa benar, gitu ya. Jadi kalau sifatnya pasti, misalnya Diponegoro, perang Diponegoro tahun itu kita nggak boleh ngarang, gitu ya. Tapi kalau sosial, marketing, sales itu masih bisa dari pengalaman kita, dari apa yang kita lihat, dari buku yang kita baca. Nah, kalau hipnoterapi, saya juga CHT, CHI, kan kita ada certified, ada panduan gitu. Terus pattern-patternnya juga sudah ada yang punya sebenarnya, ada yang ngajarin, ada yang jelas gitu ya. Gimana bikin gradasi, gimana mau terminasi, gimana mau mulai, kan ada. Nah, ini Mas, kalau materi itu, referensi-referensi itu ada plus minusnya teman-teman. Kalau orang tergantung kepada referensi, belum tentu tepat untuk Indonesia. Misalnya contoh di dunia marketing gitu ya, belum tentu tepat untuk market Indonesia. Jadi kita referensi, misalnya contoh 4P jelas marketing Kotler. Tapi apakah 4P saja, implementasi 4P-nya seperti apa di Indonesia harus kita kuatkan. Jadi Mas, ilmu referensi dari buku apa, buku-buku hipnoterapi Mas baca ya, komplit lah. Saya juga punya misalnya dari Mas Adi Gunawan, ada yang ditulis Pak Hing ya. Saya NLP juga ikut belajar sama Mas Roni, sama Mas Tommy Siawira gitu. Nah, itu buku-bukunya kan juga buku-buku referensi Richard Bandler misalnya. Ya boleh. Misal kalau kita ngomong the map is not the territory, itu siapa ya? Kita tahu kan. Nah, ATM, ya ATM boleh ya, ATM boleh. Misalnya kalau kita ngomong tentang learning zone, kayaknya learning zone itu bisa diperluas dengan humor. Nah, saya karena fokus humor, saya gambarnya saya ubah, gitu. Boleh juga ubah, diperbaiki lebih komplit. Jadi atau gimana baiknya ya? Gimana baiknya balik ke tujuan, Mas Aan. Jadi kalau misalnya Mas, wah materi ini kayak kurang mantep, tambahin. Ya. Misalnya kita mau motivasi kan slide-slide, wah kayak kurang mantep nih, harus tambahin kontemplasi. Suatu saat saya bikin kelas camp di Surabaya itu di Hotel Batika, kok skenario ini kayak kurang mantep nih, anak-anak kayak masih nambah nih. Udah tiba-tiba saya bikin sesi ya gitu, terapi mental sukses. Gitu. Anak-anak yang nangis lah sampai ini, ya menurut saya itu akan nancep di kepalanya, bisa saya ubah. Jadi kalau misalnya skenario training itu dalam kendali kita ya, kita yang pegang. Kalau Mas bisa dikasih porsi setengah jam atau 2 jam atau 3 jam, ya mungkin variasinya nggak terlalu banyak. Tapi balik lagi tujuannya apa? Masalahnya apa? Mas provide solution. Kemudian tambahkan aja. Nah, kalau cuma presentasi, ya oke ya. Ada nilai plusnya teman-teman kalau Anda pakai kutipan-kutipan. Kenapa menjadi nilai plus? Karena Anda akan dipersepsikan tukang baca. Rajin baca. Jadi biasanya dalam akademisi itu rapi itu. Kalau di dalam ini kan rapi. Nah, ini apa misalnya kutipan Kotler 2004, Richard Bandler 1921, misalnya gitu ya. Itu kalau di dunia akademis memang rapi. Jadi kalau di dunia training agak bebas ya. Bahkan Anda boleh menyangkal gitu ya, menyangkal. Misalnya kalau Maslow dengan segitiga seperti itu, sebenarnya Maslow itu waktu mau meninggal ada SMS ke saya, segitiganya tuh kebalik. Yang benar tuh aktualisasi diri dulu baru itu juga boleh gitu. Jadi kita boleh asal kita bisa sharing fakta yang ternyata benar kita. Jadi penemu NLP itu siapa penemu NLP, Mas? Yang sudah belajar NLP? Siapa penemu NLP? Richard Bandler, John Grinder. Nah, itu salah. Penemu NLP itu Patih Gajah Mada. Dia sudah
anchoring itu sudah mahir, maka dia bilang, saya bersumpah tidak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Dia anchor, setiap mau makan buah palapa ingat, oh iya saya bersumpah. Mulai sekarang saya bersumpah tidak akan minum teh manis sebelum training saya laku. Ah gitu. Itu anchor, itu penemunya Gajah Mada, Richard Bandler ikut-ikut aja. Ya, bercanda tapi ada benernya. Jadi orang jadi tahu, oh iya ya, maksudnya anchoring itu ya udahlah, orang langsung cepat inget, cepat reminder yang bagus gitu kan. Langsung moodnya ke sana. Misalnya begitu ya. Itu jadi ATM-nya seperti itu, Mas. Oke, ada lagi ya? Iya, Mas Hari. Ye. Wah, Mas Jaya. Iya, Mas Hari. Ya, makasih nih Mas Hari nih, udah lama saya nggak ketemu, baru ketemu lagi nih. Iya, iya, benar juga yang dibilang Mas Hari, teman-teman ya, Bapak Ibu para senior, memang sudah nggak ada istilah namanya sekarang apa ya, Mbak, monopoli training dan sebagainya. Kebetulan Mas Hari dan teman-teman saya lebih banyak berkecimpung di dunia K3 gitu ya. Iya. Jadi ya baru saja kemarin kita melakukan training ya, training of trainer itu, bahwa seluruh PJK 3 dikumpulkan dalam rangka kita sama-sama membagi kue gitu ya. Ada kue yang besar kita bagi sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak ada PJK 3 lagi yang sifatnya berdiri sendiri, kalau ada trainer, ada kegiatan training, kita handle sendiri, enggak. Kalau sekarang kita sotong, ada satu PJK 3 hanya dapat 5 orang, sementara kuotanya 20 orang, kita cari lagi partner yang lain, sehingga program tersebut jalan. Jadi memang sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Hari tadi, saya luar biasa itu. Bukan saingan, ya, tapi kita sama-sama benar-benar membangun anak bangsa supaya lebih maju gitu. Itu yang saya suka itu saat ini. Amin, itu amin. Mas Hari, sekedar sharing aja. John, terima kasih Mas Jaya. Wah, kangen nih. Udah bisa ngopi darat. Amin. Ya emang pada kenyataannya juga emang nggak bersaing sih ya. Jadi bersaingnya itu jauh gitu ya. Jadi teman-teman branding saja, branding dirinya, siapa, ngajar apa, bedanya apa, kelebihannya apa, impact-nya apa ya. Ketika teman-teman brandingnya jadi ya sudah. Jadi sebenarnya nanti namanya persaingan itu jadi nggak relevan lagi. Orang-orang yang di atas itu ya persaingan nggak relevan. Pak Mario Teguh misalnya, Tung Desem, Pak James Kwi sudah nggak relevan persaingan. Karena orang udah kalau mau dia ya dia, nggak bisa digantikan. Maka saya pernah nulis yang kemarin itu ketika ibu mertua meninggal, dia nggak bisa digantikan. Orang maunya Hari Subagja, ngundangnya Hari Subagja, pengen tahu tentang time to change in selling, yang nggak bisa digantikan. Jadi teman-teman tetap ya. Besok ada grafik yang menggambarkan kenapa penting banget itu branding ya. Jadi orang kalau nggak branding itu kayak kerja ya sudah nggak ada hasilnya. Habis kerja dapat, nggak ada yang maksimal. Tapi kalau branding itu lama-lama akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, Tiba-tiba ya semuanya jadi mudah saja. Anda bayangkan kalau Raffi Ahmad nge-charge itu. Nginep hotel aja minta dibayar kan, saking kuatnya branding ya. Kalau Anda, saya nginep hotel masih bayar ya. Kalau Raffi Ahmad dibayar. Anda nikah, nah pada takut nikah lagi pasti karena takut biaya juga kan. Raffi Ahmad nikah dibayar. Itu saking brandingnya sangat kuat. Jadi mulai sekarang ditabung tuh brandingnya ditabung. Setiap aktivitas teman-teman tolong didokumentasikan, ajak siapa untuk foto, simpan dulu aja ya, Nah, itu akan menjadi branding terus. Nah, misalnya Sugiri Citro gitu kan. Itu brandingnya yang di kepala saya urip-urup gitu ya. Di Inggrisin mindfulness. Nah, tapi juga dari sisi sarjana hukum, soal hukumnya ya misalnya dengan upload dengan fotonya Pak Ketua MA siapa Mas? Dan Zulfa waktu itu. Nah itu juga branding teman-teman.
oh dia punya aktivitas dengan orang hebat di dunia hukum. Nah, itu branding. Nanti teman-teman, kalau Anda ngajar di perusahaan yang brandnya lebih kuat, memang seharusnya proposalnya lebih mahal ya. Tapi bisa jadi murah pun nggak apa-apa karena dia punya nilai lebih. Kalau Anda pernah ngajar di BCA, pernah ngajar di BRI, ya, company mas, bank kecil sudah nggak nanya lagi. Sudah kredibilitas Anda lewat filter. Orang itu kadang-kadang, kenapa sih kamu beli motor Honda? Tetangga saya punya bengkel belinya motor Honda. Selesai sudah. Ikut dia aja, tahu mesin, tahu apa. Salah-salah resikonya akeh koncolnya kan gitu ya. Nah, termasuk itu teknik sosial. Ketika Anda sering upload foto training Anda banyak, orang undang kita itu mikirnya nggak terlalu rumit. Wah, udah diundang ini, udah diundang ini. Kalau Pak Hari ngaco, udah akeh koncolnya gitu. Udah difilter oleh banyak orang. Nah, itu salah satu kekuatan branding. Oke, teman-teman. Nah, kalau ada terakhir deh, ya, kita lanjutkan besok. Nah, besok itu kita bahas lanjutan ya. Nah, sebenarnya masa learning zone, Patrick itu besok ada ya. Satu lagi, ada? Oke, baik. Oke, teman-teman, terima kasih waktunya. Nah, luar biasa. Memang benar kata orang bijak, ilmu itu seperti air selalu mengalir ke tempat yang rendah ya. Orang-orang yang rendah hatinya. Alhamdulillah, Pak Sindu ini ikut bolak-balik gitu. Padahal sudah belajar ini, belajar itu ya, alhamdulillah. Menyemangati saya. Sebenarnya ada beberapa teman yang duduk di sini tuh menyemangati saya. Saya kalau upload gitu kadang-kadang wah langsung transfer daftar. Setelah saya cek mana sih itu nggak nongol kalau di kelas gitu. Anda nggak ada orang ini sedekah doang nih kan. Oke ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah nanti kita bisa perdalam lagi. Jadi temanya hari ini sebenarnya bukan marketing ya. Jadi intinya di sesi 1 ini saya pengen teman-teman menemukan trainingnya, judul trainingnya, isinya apa, dan mulai optimis untuk memasarkan. Syukur-syukur langsung bisa dipasarkan. Zoom dulu aja teman-teman, Zoom. Zoom 1 jam, 1,5 jam, ngomong apa? Sharing. Terus itu akan menjadi latihan, akan menjadi marketing kita, akan menjadi brand kita. Mulai pikirin lagi, upload, sharing ya. Saya lihat beberapa teman-teman sudah, Mas Budi Dewa ada acara, ada Mas Willy juga bikin training, kemudian flyer, Mas Antri Adi juga ya. Mudah-mudahan sukses dengan modul itunya. Apa tadi, hipnoterapi medik, agak baru nih ya. Mas, ulangi Mas, yang judulnya kan medical hipnoterapi. Medical, ya. Kita coba ini sebentar ya. Medical hipnoterapi ini dalam bayangan Mas, marketnya siapa? Bayangan saya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan supaya bisa menghipnoterapi pasien. Karena di kesehatan itu ada ada praktek hipnoterapinya tidak maksimal di perkuliahan. Oke, ya. Oke, clear. Jadi marketnya adalah rumah sakit, suster gitu ya. Rawat bidan dokter. Ya, rawat bidan dokter supaya kalau ada pasien itu nggak salah, paling tidak nggak salah ngomong ya, sehingga bisa mensugesti pasien lebih tenang, lebih happy. Gitu. Oke, good. Ya. Nah itu dipertajam aja Mas. Jadi nanti poin-poinnya Mas Aang tulis tuh, medical hipnoterapi, ya, rawat bidan suster mampu berkomunikasi dengan pasien dan anggota pasien dengan benar dan baik, mampu memberikan sugesti-sugesti positif, ketenangan, optimisme dan sebagainya, tidak menjadi terus gitu ya, bahkan sampai mampu menghilangkan rasa sakit, kan bisa ya, di terapi, disuntik nggak sakit. Nah, oke, itu hal yang menarik, marketnya juga luas. Jadi saya aja teman-teman untuk RSUD kemarin, RSUD Koja itu saja perawatnya berapa ya, kan sampai 9 batch nggak habis-habis.
Mas satu RSUD, ya. Mas bikin batch misalnya peserta 20. Nah sudah tuh, Jakarta Puskesmas RSUD itu udah muter lagi tuh Mas. Akhir tahun muter lagi, ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkenalan. Berkenalan dengan PIC. Oke, baik teman-teman, selamat istirahat. Terima kasih waktunya. Sukses besar. Ketemu lagi besok pukul 7 ya. 7.30 mulai 7 ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hari. Terima kasih, Pak Hari. Mas Hari. Selamat malam, sampai ketemu. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Pak Hari. Akang Yasir makin kasep. Izin misi ya Mas Hari. Sampai jumpa. Semangat. Damang. Sehat selalu semuanya. Hari ini semua pamit. Hari terima kasih, sampai jumpa besok. Besok bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, sampai ketemu. Pamit Pak Hari. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.